Pemirsa, kasus dugaan eksploitasi pekerja sirkus di Oriental Circus Indonesia belakangan ini menyita perhatian publik. Para pemain sirkus mengaku dianiaya selama bekerja. Lalu bagaimana hak dan kewajiban pekerja menurut ajaran Islam? Untuk membahasnya kita akan saksikan liputan jurnalis Metro TV Al-Hadi Habibi bersama pendakwah Tengku Abdul Razak dalam Hikmah Siang. Pemirsa, akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan berita yang cukup menyedihkan yang datang dari mantan pemain sirkus Indonesia yang dikabarkan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan ataupun juga bahkan sangat miris menyayat hati karena memang berdasarkan informasi dari para korban mantan pemain sirkus ini mereka mendapatkan perlakuan seperti kekerasan, terus kemudian juga bahkan dari kecil mereka sudah dipisahkan dari orang tua mereka dan bahkan juga kerap sekali mendapatkan tidak hanya kekerasan tapi juga bahkan sampai dengan pelecehan seksual. Lalu bagaimana pandangan Islam melihat eksploitasi manusia yang menguntungkan oknum tertentu ini? Saya akan mengajak Anda pemirsa untuk berbincang bersama dengan salah satu cendekiawan muslim dan juga pimpinan daya atau pesantren yang ada di Aceh Besar, Provinsi Aceh. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap eksploitasi manusia, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Tengku Haji Abdul Razak LCMA yang juga merupakan pimpinan daya Darus Zahidin Aceh Besar yang juga seorang akademisi dari kampus UIN Aranderi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Ustadz, ini kan belakangan ini kalau kita simak berita yang cukup mengkagetkan juga ya. Ada mantan pemain sirkus yang ternyata diduga mendapatkan perlakuan kekerasan bahkan sejak mereka dari kecil nih. Jadi mendapatkan perlakuan mulai dari kekerasan fisik bahkan juga hingga pelecehan seksual. Nah mungkin menanggapi dari fenomena atau peristiwa tersebut, Ustadz melihatnya bagaimana sebetulnya Islam melihat konteks eksploitasi manusia menggunakan kekerasan dengan maksud mungkin ya tujuannya untuk mendapatkan keuntungan untuk oknum-oknum tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terhadap kasus ini itu sudah tidak menghargai lagi, maksudnya tidak menghormati ciptaan Allah sebenarnya. Karena secara langsung Allah Subhanahu wa taala memesankan kepada kita bahwa manusia itu kan diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Jadi ketika fi ahsanit taqwim itu ketika diciptakan sebaik-baik bentuk, otomatis bukan sekedar bentuk frame fisiknya saja yang baik, tetapi komunikasi ataupun penanganannya atau melayaninya juga harus dalam keadaan yang baik. Jadi jangan mentang-mentang diciptakan dalam sebaik-baik bentuk oleh makhluk Allah yang namanya insan manusia ini memperlakukan sesamanya itu dalam keadaan tidak baik bentuk. Khususnya mungkin di masa Nabi Muhammad SAW gitu, masa Rasul atau juga mungkin di masa para sahabat, apakah ada cerita bagaimana Islam ini memberantas praktik eksploitasi manusia ini? Begitu pasca Islam, Islam sudah membuat aturan tentang masalah bagaimana menangani masalah perbudakan. Bukan berarti Islam membiarkan. Islam menghilangkan sedikit demi sedikit supaya yang namanya perbudakan itu tidak berlaku lagi di tengah-tengah masyarakat dunia. Jadi berfase. Jadi Nabi Muhammad SAW pertama sekali itu ketika menghadapi dunia pasca Islam itu otomatis kan terkomodasi dengan pra-Islam. Artinya masyarakat jahiliyah itu. Jadi untuk lebih keluar dari dunia semacam itu, Rasulullah bertahap bila melakukan. Makanya di dalam Islam itu perlakuan budak itu dengan cara terhormat. Artinya apa? Nabi mewasiatkan kepada para sahabatnya agar budak yang hidup dengan mereka itu diberi makan sama seperti makanan mereka.
Nah, itu kemudian apakah ada sanksi kalau kemudian misalnya dalam Islam ini kalau perilaku eksploitasi manusia ini apakah ada sanksi tidak dalam Islam? Sudah pasti dalam Islam ada sanksinya. Pertama sekali dulu, kalau misalnya perilaku sudah tidak manusiawi itu disebutkan dengan zolim. Zolim itu apa? Zolim itu kita sudah mensemena-menakan hak manusia, ataupun mensemena-menakan perilaku kita dengan sikap yang tidak manusiawi kepada makhluk Allah, khususnya pada manusia. Artinya zolim kita dan berdosa di sisi Allah. Kemudian di dalam Islam juga, kalau misalnya tingkat kesalahan, kesemena-menaan manusia kepada sesama manusia, itu juga diatur dengan undang-undang peraturan pemerintah setempat, disebut dengan ta'zir misalnya, ataupun misalnya apa istilahnya, kalau dihukum dengan ta'zir itu biasanya pemerintah menentukan kebijakan terhadap sebuah kasus yang sifatnya eksploitasi ini yang tidak menguntungkan, yang menzalimi orang lain, itu pemerintah punya kebijakan. Dan agama menganjurkan supaya pemerintah memberi sanksi kepada si pelaku ini. Jadi nggak boleh semena-mena seperti itu. Nah, kalau misalnya di dalam Islam sendiri memang membolehkan kita untuk memberi hukuman kepada mereka. Kalau misalnya di dalam Islam diatur kesalahan itu setimpal dengan kesalahan hukuman itu setimpal dengan kesalahan. Nah, jadi kalau misalnya kesalahannya itu kita putuskan melalui pemerintah bahwa dikurungnya misalnya 5 tahun, ya itu pantas untuk dia. Kenapa? Karena dia membuat permasalahan yang besar dengan sebab melanggar hak asasi manusia ataupun melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Nah, kemudian eksploitasi itu perbudakan lah istilahnya kita bilang ya. Itu kita sering memahami perbudakan itu dalam bentuk sekilas. Jadi pemahaman kita bahwa perbudakan kita ambil orang, kita pekerjakan, kemudian kita semena-menakan hak dia. Ada juga perbudakan yang sifatnya modern. Nah, perbudakan yang sifat modern ini para rentenir riba itu Pak Adi. Nah, ini maaf ini saya ini dosen atau PNS lah saya bilangnya. Sementara ini saya kredit kereta di pihak apa istilahnya jasa keuangan itu kredit. Tiap hari saya kerja tujuannya supaya bisa memenuhi hak kredit saya, kreditor saya. Artinya saya harus menyetor. Gitu. Jadi kalau misalnya semua kita itu bekerja sekarang itu bukan untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga, tapi untuk kebutuhan kreditor, nah ini juga dunia perbudakan sebenarnya. Nah, makanya tapi dalam bentuk lain. Bentuk lain ya. Coba bentuk sekarang ini kita lihat. Satu rumah tangga ada anak 5 orang, bekerja petani ini itu tiap bulan harus punya setoran keretanya 5 buah. Jadi kalau ada penghasilannya tiap bulan itu 10 juta, kalau setorannya 1 juta, berarti sisa uangnya kan 5 juta. 5 juta itu kan cuman untuk hidup 7 keluarga, kan bagaimana kebutuhan-kebutuhan lainnya tercover dan lain sebagainya. Artinya perbudakan sebenarnya tidak pada hal itu, tapi pada dunia perbankan yang sifatnya apa istilahnya? Artinya zaman sekarang ada banyak sekali sebetulnya praktik-praktik perbudakan tanpa kita sadari begitu ya. Ya betul. Nah, makanya pemerintah harus care juga dalam masalah itu, jangan pada hal yang sifatnya seperti ini. Karena hal-hal seperti ini justru paling bahaya, membangkitkan persoalan-persoalan yang membuat orang semakin miskin, dan semakin miskin akhirnya cara berpikir, cara kerja ya begitu. Akhirnya dia tidak pikir lagi ini hak dia, ini hak orang lain, ini benar atau salah. Nah ini kemudian mungkin lalu Ustadz, apakah dalam Islam ini ada solusi begitu ya? Adakah cara untuk yang katakanlah tadi yang jadi korban dari perbudakan ataupun juga eksploitasi manusia ini supaya ditangani dengan baik sehingga juga mungkin martabat dia bisa dipulihkan kembali begitu. Ya sudah pasti dalam Islam itu akan memberi solusi terhadap persoalan yang manusia hadapi ya.
terlebih pada persoalan seperti ini. Dan kita tahu dan maklum ya, sungguhnya Islam itu menganjurkan keadilan dalam berbagai tingkat kebutuhan masyarakat. Kalau misalnya manusia atau kita ini kurangnya perhatian, maka perhatian perlu kita beri kepada mereka-mereka khususnya yang yang jadi korban dalam hal eksploitasi, khususnya yang terjadi pada pemain sirkus pemain sirkus itu. Kemudian dalam Islam pun kita orang Islam itu dianjurkan untuk memberi kepedulian kepada dia, baik pada pengobatan secara fisik, psikologi, kemudian pada kebutuhan makanan dia, pakaian dia, kemudian pendidikan dia. Itu harus Islam punya kewajiban untuk memperduli kebutuhan-kebutuhan korban tersebut. Dan mungkin pemerintah melalui Basnas bisa memberi memperpanjang tangannya untuk memberi bantuan kepada korban dimanapun berada, sehingga korban-korban ini tidak tidak berefek kejiwaan terhadap persoalan yang dihadapi yang berat itu. Dan mungkin lembaga-lembaga pendidikan, lembaga pendidikan kan yang sudah punya kemampuan bagus, itu kalau kita kasih tahu itu pemerintah nggak usah takut. Jadi lembaga pendidikan itu pas kita kasih tahu pasti mengambil tindakan untuk memberi tanggung jawab penuh terhadap kepedulian si korban ini. Oke. Artinya semua pihak ada banyak peran yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak begitu dalam rangka membantu korban ataupun juga kemudian meminimalisir ke depan agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi terulang lagi begitu, Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak atas perbincangannya. Ya. Semoga apa yang kita perbincangkan kali ini bermanfaat bersama dengan Ustaz Dr. Tengku Haji Abdul Razak, LCMA, yang juga merupakan pimpinan dari Dayah Darus Zahidin Aceh Besar. Dari Aceh Besar, Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV. Kita jumpa lagi di Hikmah Siang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.